Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat, salam semangat. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Kamis yang tertulis dalam Habakuk 3, Habakuk pasal 3 ayat 19. Saya akan membacakan firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, setiap waktu kita diperhadapkan dengan berbagai ancaman dan bahaya kehidupan. Ketika hidup ini kita rasakan nyaman-nyaman saja bagi sebagian orang, namun ada juga sebagian orang lain yang bergumul terhadap bahaya. Lalu mari kita lihat persoalan hidup ini tidak ada habisnya. Habakuk juga demikian mengalami tantangan ketika dia berbicara tentang teguran kepada umat Yehuda. Ia mendapat wahyu ketika umat Yehuda dalam penyembahan yang tidak benar, bahkan mereka menyembah berhala, membuat patung buatan, mereka tidak taat dan yang lain, sehingga bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka terbuang di Babel selama 70 tahun. Semua hancur, bahkan mereka selalu menangis. Dan pada akhirnya Tuhan juga mengasihi mereka, mengampuni mereka melalui Raja Kores sehingga bisa mereka kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu terkasih, apa yang mau kita lihat dan kita renungkan dari firman ini? Pertama, Tuhan mengajak kita dijauhkan dari bahaya ancaman hidup karena kekuatan Tuhan. Kita punya keterbatasan. Kita tidak mampu memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Bahkan kita tidak mampu memahami apa yang akan terjadi hari esok, apa yang terjadi di waktu kemudian. Tapi satu hal yang mau kita pahami, ketika hidup kita berserah, selalu memohon kekuatan daripada Tuhan, maka kita dimampukan untuk jauh dari ancaman kehidupan. Ancaman itu banyak. Ancaman itu bisa datang dari diri sendiri, ketidakmampuan mengendalikan diri sendiri. Ancaman itu bisa datang dari orang lain, dari keluarga, dari kelompok. Dan hal ini juga mengingatkan kita, dimanapun ancaman itu selalu ada. Karena itu kita harus yakin bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini dalam kekuatan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, maka jangan takut. Hidup bersama Tuhan dan hidup berkata benar, melakukan yang benar. Teruslah memohon kekuatannya. Bapak Ibu saudara kasih, adakah di antara kita yang sedang bergumul sekarang? Mengalami banyak tantangan ketika menegakkan kebenaran, ketika berkata tentang hal yang benar, ketika memperbaiki sesuatu yang tidak benar, ketika kita mau mengubah sesuatu yang menurut kata hati kita, kata Tuhan, itu sudah salah. Hal ini sangat meyakinkan kita. Jangan berikan hidup ini kepada bahaya yang datang dari si iblis. Artinya teruslah berjalan, teruslah bergerak, teruslah maju untuk selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dan selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir, Tuhan membuat kita dapat berlari dan melewati kesulitan hidup ini. Rusa itu sangat cepat berlari. Bahkan ada peneliti berkata dia berlari 70 atau 80 km per jam. Sangat cepat. Satu gambaran bahwa kita mau menjalani hidup ini
terbebas dengan secara cepat, terbebas dengan secara sigap untuk keluar dari berbagai tantangan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Berlarilah untuk mengejar sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita juga diberi hikmat berlari dari bahaya hidup, mengendalikan diri. Berlarilah menuju kebaikan. Berlarilah menuju kesuksesan. Berlarilah menuju satu keselamatan. Ini yang mau kita lihat, bahwa Tuhan menginginkan kita harus berlari untuk mengejar kehidupan iman yang kuat, untuk mengejar kehidupan yang mau berbuat kebaikan. Bapak Ibu Saudara kasih, teruslah berlari, teruslah berjalan, teruslah bergerak bersama Tuhan, menjalani berbagai kehidupan, melewati berbagai tantangan, ancaman, sehingga kita hidup tenang di dalam kekuatan Tuhan. Meskipun kita harus melewati berbagai kesedihan, kesulitan, sukacita dan yang lain. Hidup yang berharga ketika kita mau memohon kekuatan Tuhan dan selalu berserah, sehingga kita dimampukan berlari menuju hal-hal yang diinginkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang menguatkan kami kuat dalam kekuatan Tuhan. Biarlah kami berlari meraih sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami mampu melewati berbagai ancaman kehidupan ini hanya karena kekuatan daripada-Mu. Berkatilah sahabat pendengar melalui channel YouTube ini. Semakin banyak orang yang terberkati, semakin banyak orang yang merindukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu agar selalu dihidupi oleh firman-Mu dan melakukannya, dan selalu rajin menaburkan firman Tuhan hanya karena kekuatan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Selamat beraktivitas, kiranya kita tetap semangat. Salam Pendeta Herianto Pakpan.